Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Saputri. Saya dari Inhil Pengalihan Keritang. Saya dari kelas 2B Prodi PGSD. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar nggak sih apa sih itu wawasan Nusantara? Jadi, wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang merupakan pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Serta pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan layak dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama diantaranya yaitu: yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian serta-sertakan melaksanakan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Bangsa Indonesia harus terus-menerus menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya di semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan pada aspek kehidupan nasional, baik aspek alam maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkannya dan berupaya mencegah faktor-faktor penyebab munculnya disintegrasi bangsa sedini mungkin. Juga terus berupaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Fungsi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, golongan, atau daerah. Fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, referensi bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi menjadi ke dalam 4 kategori, yaitu: yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional mengarahkan pandangan pada geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti politik sosial, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara.
Sebagai wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada beberapa wawasan Nusantara yang wajib kita ketahui, yaitu 1. Asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan, dan rasa sepenanggungan. 2. Asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan, wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Ketiga, asas kesamaan tujuan, memiliki tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penyerang. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan, hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat diterapkan untuk tujuan dasar agar terciptanya efektivitas dalam mencapai bersama. Implementasi wawasan Nusantara. Penerapan nyata wawasan dapat dilakukan melalui cara berpikir, antara bahkan berucap. Contoh penerapan wawasan Nusantara sendiri dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara serta bermasyarakat. 1. Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang yang dilakukan dengan membentuk sikap dan pertahanan diri dalam membela tanah air, disiplin, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang aktif, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana untuk kegiatan atau pengamanan wilayah Indonesia. 2. Implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga pengalaman untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. 3. Implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi pemanfaatan pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan di bidang sosial, menerapkan perekonomian negara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Nah, ada pula tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. 1. Perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global mempengaruhi dunia tanpa batas, yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 2. Kapitalisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada hak milik swasta atas berbagai barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba untuk dirinya sendiri. Selanjutnya,
Pemberdayaan masyarakat memberi peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning. Sedangkan untuk negara berkembang dengan adanya keterbatasan kualitas SDM sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang wawasan Nusantara. Semoga bermanfaat. See you next video, guys.